Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema kesehatan. Adapun video ini kami buat politik dan teknik perubahan yang diambil oleh Ibu Dr. Anda Evi Novida Ginting Manik MSP dan Fredrik Brovanekayanta SIP MIP. Pertama mungkin saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama itu ada Daftar, kemudian ada Pakpahan, kemudian ada Rosen, kemudian ada Akal Sembing, kemudian Azura Syafika, David Perningotan Tumanggor, Arkan Rafid Algazi, dan Mutiara Yohana Aprilia Bangun. Oke, mungkin untuk materi pertama akan dijelaskan oleh kawan saya. Dipersilakan. Baik, tahap pertama 2018 sampai 2021 penyusunan naskah akademik NA RUU Kesehatan. Tahap awal dimulai dengan penyusunan naskah akademik atau NA oleh pemerintah atau Kemenkes. Akademik kesehatan masyarakat, pakar hukum kesehatan, organisasi profesi, dan berbagai pemangku kepentingan. Fokus NA meliputi 1. Evaluasi banyak UU sebelumnya atau UU Kesehatan 2009, UU Tenaga Kesehatan, UU Rumah Sakit, dan lain-lain. 2. Identifikasi persoalan kesehatan nasional, ketimpangan layanan, pembiayaan, tenaga kesehatan BPJS, fasilitas kesehatan, digitalisasi kesehatan. 3. Penyusunan kebutuhan regulasi terpadu atau Omnibus Law Kesehatan. NA menjadi fondasi ilmiah dan yuridis untuk merumuskan pasal-pasal dalam RUU Kesehatan. Selanjutnya, tahap 2, 2021, pembahasan NA oleh Kementerian Kesehatan dan konsultasi ke DPR. Kemenkes melakukan 1. Pembahasan mendalam terhadap NA, 2. Konsultasi dan advokasi awal kepada DPR, khususnya Komisi IX agar RUU Kesehatan masuk agenda legislasi. 3. Pengumpulan masukan dari organisasi profesi dan stakeholder kesehatan. Tahap ini memastikan bahwa kebutuhan revisi dan integrasi regulasi kesehatan diakui DPR sebagai urgensi nasional. Baik. Oke, masuk kita ke tahap 3. Tahap 3 tahun 2022, RUU Kesehatan masuk prolegnas. RUU Kesehatan resmi masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas sebagai usulan pemerintah. Artinya DPR menyetujui bahwa regulasi kesehatan perlu dibahas berdasarkan prioritas dan kebutuhan reformasi sistem kesehatan nasional. Lanjut. Oke, kita masuk ke tahap 4. Tahun 2023 RUU Kesehatan masuk prolegnas. Prioritas RUU Kesehatan kemudian dinaikkan statusnya menjadi prolegnas prioritas. Konsekuensinya yaitu RUU harus dibahas dalam tahun berjalan. Yang kedua, pemerintah dan DPR wajib menyiapkan perangkat pembahasan lebih cepat. Yang ketiga, RUU dipastikan masuk agenda kerja legislasi Komisi 9. Status prioritas menandakan pentingnya perombakan regulasi kesehatan secara besar-besaran. Lanjut. 5. Presiden menugaskan menteri-menteri terkait. Presiden menugaskan sejumlah menteri untuk membuat RUU Kesehatan bersama DPR, antara lain tuh ada 5. Yang pertama Kesehatan, kedua Menteri Keuangan, Menteri ANRB, Menteri Hukum dan HAM, serta menteri lainnya yang relevan. Tugas mereka adalah mempersiapkan data, rumusan teknis, dan strategi kebijakan untuk pembahasan di DPR. Lanjut. Karena terus muncul Badan Musyawarah DPR membentuk pansus yang akan membahas draft RUU secara rinci, secara lebih detail. Yang kedua, mengkoordinasikan pembahasan dengan fraksi-fraksi pemerintah dan DPRD, menyusun agenda rapat kerja,
RDTU dan rapat teknis panjat inilah yang memegang kendali teknis seluruh proses Oke, tab 9. Pengesahan RUU Kesehatan dalam rapat paripurna DPR pada rapat paripurna. Yang pertama ada Panja melaporkan pembahasan tingkat 1. Yang kedua, semua fraksi menyampaikan pendapat akhir. Yang ketiga, DPR dan pemerintah bersama menyetujui RUU Kesehatan. Setelah disahkan, RUU resmi menjadi UU Kesehatan untuk dikirim ke Presiden. Oke, tahap 10 ini merupakan tahap terakhir dari teknik perundang-undang yang dimana habis disahkan dan RUU ini dikirimkan ke Presiden, kemudian Presiden menandatangani RUU itu menjadi UU Kesehatan. Setelah itu, Presiden tidak menandatangani dalam waktu 30 hari, RUU tetap otomatis sah sebagai undang-undang. Setelah itu dilakukan pengundangan dalam lembaga negara, kemudian sosialisasi nasional, yang terakhir penyusunan aturan turunan seperti PP, Permenkes, dan keputusan menteri. Nah, mungkin sekianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, tentang RUU Kesehatan. Jika ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf. Mungkin sekian dari kelompok kami undur diri.